dibawa dengan mimpi juga, ngelihat kehidupan orang Islam juga, ngelihat ekonomi orang Islam juga selalu ada gitu. Baca Al-Quran nggak pernah tinggal, sholatnya juga dijaganya, jadi kehidupannya tuh kayaknya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Cerita Saudara Seiman. Alhamdulillah kita masih di nuansa yang sama, nuansa Ramadan. Ini kita kembali lagi kedatangan tamu spesial. Nah ini kita harus spesialkan. Ibu-ibu mualaf nih memang ibu-ibu yang spesial dengan pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah ini sama ibu siapa? Bu Indah. Bu Indah ya. Nama lengkapnya siapa, Bu? Indrawati. Indrawati. Nama Kristennya Indrawati. Oh, nama Kristennya Indrawati. Nama KTP-nya juga. Oh, masih nama KTP juga. Kalau Ibu Indah sendiri? Indah tuh karena Iin dipanggil Indah gitu. Oh, Indah. Indah gitu. Ya. Indah. Insyaallah. Aktivitas harian apa nih, Bu? Ya. Aktivitas hariannya apa nih? Online Gojek sama Shopee. Oh, Shopee, Gojek juga ya? Shopee Gojek sama Grab sama Shopee. Oh, Grab sama Shopee. Shopee itu ngantar makanan food. Kalau ngantar Express food. Kalau Grab itu food, Express sama Grab bag. Oh, manusia. Insyaallah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya nih udah menjadi seorang wanita yang tangguh, tiap hari kerja banting tulang. Kadang ngerasa nyerah Pak, tapi alhamdulillah masih dikasih sehat, masih dikasih umur panjang, ya tetap semangat dengan nama Allah, semangat. Insyaallah. Tapi niatnya lillahi ta'ala ya. Pasti setiap aktivitas tuh niatnya kena Allah lah ya. Iya. Kalau masuk Islam sendiri kapan, Bu? 96 ya? 1996, waktu itu kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP? Kok bisa masuk Islam kelas 2 SMP, Bu? Dapat hidayah dulu tuh, dapat mimpi. Saya tinggal dengan orang gang Jalan Fatimah yang dekat Mahkota Hotel tuh. Dulu SMP itu SMP PGRI. Tinggal dulu tuh masih Kristen, masih benci sama Islam, masih nggak suka gitu. Masih dengar ajannya tutup telinga Ya dengar ajannya, Masya Allah. Waktu di kampung. Kalau kampung sendiri dari mana, Bu? Saya landak saya Serimbo. Oh. Bahasa Benyadu. Teman-teman semuanya, lanjut ya. Alhamdulillah. Berarti tadi Ibu awalnya benci sama Islam. Waktu masih tamat SD, masih SD di kampung tuh dengar ajan dengan orang yang berislam nggak suka. Sama orang Islam sendiri pun nggak suka ya? Masya Allah. Sama sekali enggak. Ini kalau kita pikir-pikir ini nggak mungkin lah masuk Islam ya? Enggak. Kok bisa masuk Islam? Ini kan gimana ceritanya nih? Nah, ini bakalan kita kulik nih. Bu, kalau dulu di kampung karena saking nggak suka dengan Islam tuh, nah di sana tuh memang mayoritasnya bukan Islam atau Katolik semua sama Protestan, nggak ada Islam. Oh, nggak ada Islam sama sekali. Itu kalau dengar-dengar itu di mana tuh? Saya dengar di radio, dulu kan ada radio di TV. Jadi langsung matikan gitu kan radionya? Di TV nonton tuh langsung dimatikan. Waktu masih bodoh-bodoh, masih SMP, SD lah. Masih SD itu padahal ya. Masih SD ada fanatik ya luar biasa. Fanatik luar biasa. Karena orang tuh mengenalkan di sana kan yang dikenakan tuh Katolik. Agama yang disembah tuh Yesus itu paling hebat katanya, paling abadi. Oh, Insya Allah. Berarti memang doktrinnya memang agama Ibu yang lama itu adalah agama yang terbaik lah. Jadi selain itu bukan agama yang baik gitu ya. Oh, Insya Allah. Lalu kapan nih momen Ibu tiba-tiba masuk Islam? Kan tadi nggak suka. Nah itu. Tamat SD saya dibawa paman yang memang Islam dari Pontianak nih. Bibi punya suami dia tuh paman. Orang Tambi, dibawanya saya ke sini, kerja sama sekolah, kerja sama orang
orang apa Banjar. Nah, saya tinggal di situ lah tuh ngelihat kehidupan Islam tuh gimana, makanya saya terus mau masuk Islam gitu. Di situ sholatnya ndak tinggal, apa namanya, pokoknya tata krama hidupnya tuh gimana. Jadi saya tuh berpikir, ya Allah, Islam itu betapa indahnya. Padahal tuh masih hari Minggu tuh masih ke gereja, masih sembahyang ke gereja katedral masih. Saya masuk Islam tuh hari Rabu kalau nggak salah. Rabu masuk Islam. Hari Minggu Minggunya masih masih ibadah. masih. Itu maksudnya kok bisa langsung gitu, Bu? Maksudnya Mimpi saya. Oh, mimpinya Di mimpi Masjid apa? Al-Manar tuh kayak didatangi orang hijab putih gitu, turun gitu. Kamu ikut saya aja, ikutlah masuk masjid tuh, sholat gitu. Paginya saya cerita sama yang tempat tinggal saya tuh, tante yang tempat saya tinggal tuh masuk Islam, pengen mau Islam. Dibawanya saya ke kantor agama. Tunggu, ibu yang pengen langsung masuk Islam semenjak mimpi itu. Emang mimpi itu apa sih yang ditakuti, Ibu? Kalau boleh tahu, sampai akhirnya udahlah masuk Islam ya gitu. Dibawa dengan mimpi juga, ngelihat kehidupan orang Islam juga, ngelihat ekonomi orang Islam juga selalu ada gitu. Ngelihat dia tuh kan yang tempat tinggal saya tuh nenek tuh udah berhaji tuh, baca Al-Quran, nggak pernah tinggal, sholatnya juga dijaganya. Jadi kehidupannya tuh kayaknya enak gitu. Seandainya saya Islam, saya mungkin berubah kali, hidup saya nggak kayak gini. Itulah jadi motivasi. Nggak ada dorongan orang, nggak ada orang yang tempat saya tinggal pun nggak tahu saya masuk Islam. Nggak tahu masuk Islam? Nggak tahu. Saya minta masuk Islam, bawakan saya ke itu, saya bilang itu sama orang rumah. Sampai saya masuk Islam, sampai saya sholat, belajar sendiri di buku. Makanya saya itu langsung dapat Al-Fatihah tuh sekali, 2 kali, 3 kali sholat tuh udah hafal Al-Fatihah. Udah hafal? Udah tahu gitu, nggak lihat buku lagi, udah langsung hafal langsung gitu ya? Al-Fatihah, Allah sama itu yang anehnya dulu waktu masuk Islam tuh belajar Al-Quran tuh paling mudah awal-awal masuk Islam. Sekarang susah maksudnya. Saya ingat itu. Insya Allah. Ini dari benci jadi sayang nih namanya. Tapi oke, udah masuk Islam kan ceritanya. Ada penyesalan nggak masuk Islam? Kan nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak. Sama sayang lah. Tambah sayang. Sayang sekali, karena gimana pun cobaan yang dikasih Allah tuh masih ada apa namanya tuh, ada, kalau gimana pun cobaannya tuh pasti bisa diatasi, itu bisa gitu. Cobaan bertubi-tubi dari toko, dari usaha suami dijual, dari suami sakit, dari ndak tahu ini ndak tahu itu, kenal dengan emak ngajak ngaji, ngajak belajar, itu untuk ujung-ujung kita berkumpul dengan orang-orang mualaf gitu. Jadi kayak bangga gitu. Sebentar emak membantu orang kan ndak ada minta pamrih itu ini. Yang saya tahu awalnya itulah yang saya tahu emak nih. Minta tolong dengan emak yang waktu suami sakit, kalau ndak 3 hari ya emak tuh bawa suami tuh ndak dibawa ke tempat terapi tuh udah ginjal dah suami tuh. Emak tuh nelpon langsung. Saya masuk Islam cobaan luar biasa Pak Ustadz. Saya tabrakan ini patah 2 tahun 2 bulan masuk kamar ICU itu Antonius. Saya dikristenkan lagi. Saya dimandikan lagi, saya dikristenkan, bukan dikristenkan, tapi saya itu dikristenkan, bukan di Katolik, dikristenkan lagi, disalahkan Islam luar biasa. Islam saya sempat gila waktu itu, 2 tahun saya stres di saraf. Kena saraf tapi Islam tetap saya pegang, itu yang saya itu kan, Islam itu tetap saya itu. Saya nanti balik ke kota saya Islam lagi, itu yang saya itu kan. Berarti balik kampung dengan kondisi yang sakit tadi ya, koma ya, itu dikristenkan lagi di kampung lain, bukan di kampung mama. Di kampung orang lain yang mayoritasnya itu Protestan. Tapi kok bisa gitu, maksudnya? Nggak tahu. Orang tua nggak tahu juga? Nggak tahu. Bapak sama abang udah balik ke kampung. Saya ditinggalkan situ supaya saya berobat. Tapi orang tua meninggalkan situ untuk berobat aja sebenarnya, tapi malah dikristenkan gitu. Disuruh masuk gereja, disuruh belajar agama, dinyalakan agama Islam,
Tapi saya pegangan saya itu tetap Islam lah. Tapi sekarang cobaan saya banyak Pak Ustadz, ya Allah. Suami sakit. Kadang saya ngeluh, tapi saya ingat Allah, ya Allah. Cobaan masuk Islam banyak sekali, tapi saya enggak takut. Tak berhenti cobaan saya. Tapi tidak ada niat nak keluar dari Islam, tidak ada. Tidak ada niat meninggalkan suami, tidak ada. Tetap saya berusaha. Itu nggak ada Mayul dia selalu membantu. Tadi ya saya udah bayang macam mana saya mau neruskan puasa, mau beli beras pakai apa. Allah. Sementara orderan tadi cuma dapat 3, itu pun udah dapat duit, dapat non tunai. Saya keliling dah saya cari orderan. Saya kemarin sempat kerja di rumah makan, cuma suami sakit sesak napas malam-malam seminggu. Saya langsung berhenti, meninggalkan suami, kasihan tidak ada yang ngurus. Masa saya grab lah sama Shopee. Suami sakit apa, Bu? Jantung sama lambung. Udah lama? Kurus aja sekarang. Udah lama dah, dulu 9 bulan dia yang lebih parah. Sekarang dia itulah badannya kurus, enggak bisa kerja berat lah itu. Anak satu enggak kerja, yang satu sih udah sih. Satu tuh susah menarik cari kerja, nggak dapat kerja susah. Sekarang saya sholat tuh nangis, saya enggak jadi dengan orang lain, saya enggak ngomong, cuma saya selalu gembira, saya selalu dikira orang tuh saya tuh senang. Tapi saya tuh enggak, saya tuh lihatlah TikTok saya, Facebook saya selalu senang. Kalau saya happy, tapi orang tidak tahu, cuman Allah yang tahu. Karena saya tahunya juga Bu Indah nih selalu senyum kalau ketemu. Saya nggak tahu kalau Bu Indah nih keadaannya ternyata lebih parah dari apa yang saya pikirkan. Dari dulu dia kayak gitu. Oh, Mak Yul katanya kan, Pak Ustadz katanya. Rupanya parah juga. Saya memang udah tahu, makanya ada yang bilang apa Indah dibantu terus katanya, beras kasih kan. Jadi memang perlu dibantu gitu. Ya. Udah lama yuk catat, jadikan ini bantuan tetap kita nanti. Ya, beras. Ngaji itu kan. Nggak, di luar dari ngaji. Di luar dari ngaji. Per bulan. Ada saya masukkan ke video kan. Nah, sila. Mereka ngam saya tuh senang, karena saya enggak nampak kan. Saya tuh cuman ngomongnya lah, saya nangis tuh kalau saat saya sholat subuh, saat saya sholat. Tapi alhamdulillah ya, setiap ini udah berapa hari ini, udah berapa minggu yang ini saya tuh alhamdulillah ya, saya tuh tahajud sama duha sama itu apa saya tinggalkan yang enggak mungkinnya dalam kerjaan saya itu. Alhamdulillah pula tuh banyak itu apa bantuan untuk saya itu, enggak dari ini dari itu. Emang mohon maaf Bu, kalau rumah masih kontrak? Enggak, alhamdulillah sih enggak. Rumah orang tua, rumah suami. Rumah suami. Orang tua suami. Tapi kan kalau untuk pencarian sehari-hari itu berarti Ibu sendiri? Saya lah. Kita mau ngandalkan suami, sikit ya dia tengos-ngos napas, nanti balik sesak napas dia, itulah saya, Allah, saya bilang itu. Kadang saya ngasih dia semangat tuh, kok kuat ya, saya bilang saya kuat dah, saya kuat, saya bilang itu. Lihatkan sama anak-anak, kok kuat, saya bilang takkan tak kuat, enggak kayak mama, kata anak saya yang itu, mama selalu kuat, mama selalu apapun cobaan mama, tapi mama selalu happy. Saya enggak kelihatan gimana, tapi saya enggak putus asa lah masalah gitu, karena masih ada Allah, saya enggak takut, saya bilang itu. Kalau Ibu sendiri ini, mohon maaf, pendapatan sehari-hari itu berapaan? Pendapatan apa tuh? Pendapatan dari Grab, dari tadi baru dapat 13.000. Tapi alhamdulillah lah masih ada yang sisa, yang masih ada yang tadi malam masih dapat, ada alhamdulillah masih ada sisa 30 tadi di dompet dapat. Enggak, kadang kalau misalnya enggak hari puasa sih masih dapat lah 100 lebih karena orang makan semua. Tadi kan hari puasa payah cari orderan. Kalau biasa kerja tuh sampai jam berapa lah? Jam 10 balik jam 1 siang, jam 3.
Kadang sholat dulu di masjid. Itu malam. Tak, pagi. Sampai- Pagi. tapi Nanti malam kalau enggak- malam enggak nanti sampai habis malam. maghrib baru turun lagi. Kalau malam sampai jam berapa, Bu? Jam 10, jam 11. Kadang kalau ada order lancar tuh ke jam 1. Biasa di Serdam saya ngantar tuh. Biasa saya ngantar di Sepadio sana. Itu udah seram dah tuh. Dah. Tapi enggak pakai atribut, enggak seram. Kadang orang kasihan, kadang orang tuh kalau ngeles saya pakai atribut, Allah kasihan ibu ya. Kadang dikasih tip. Insya Allah. Itu kan rezeki enggak? Dari kedua dari mana aja arahnya. Berarti ya. Yang penting ikhlas. Ada ya bantuan. Kadang orang kasih kemarin enggak tahu Shopee tuh buat ibu ya, pas dikasih 50.000. Hah, saya bilang kejut saya. Niat buat ibu ya, kata yang Shopee yang Grab. Kasihan kadang mereka di HP tuh kasihan ibunya dan malam-malam kata. Ini kalau kawan-kawan nih kurang bersyukur, Masya Allah, tabarakallah. Itulah. Memang ini ya Pak, banyak kisah mualaf kita. Ini salah satu pengajian Saudara Siman loh, teman-teman semuanya. Makanya kalau ada beberapa orang pengen nanya mau bantu apa, terus nanti nanya-nanya lagi, kadang-kadang nggak kata laden tuh. Ya tuh orang-orang kayak gini kan butuh bantuan, nggak perlu lagi kita nak nyampaikan lagi. Makanya kita dah cukup kita buat video. Kalau alhamdulillah kalau bantu ya, kalau bantu, kalau enggak. Kalau mau kunjungan tempat kita, yuk datang, kita bareng-bareng, kita pertemukan dengan mualaf kita. Nah, 180 kan yang aktif kan, nah, kita pertemukan dengan orang-orang yang mualaf. Terlebih. Insya Allah kita siapkan, khusus untuk donatur ya, abang kakak bunda sekalian. Bukan berarti selama ini kita ngajak antum untuk berbuat kebaikan itu untuk keperluan internal Saudara Siman aja, tapi enggak, itu banyak kebutuhan untuk bantuan-bantuan mualaf-mualaf kita nih, banyak yang butuh bantuan, serius. Ini bukan hanya 180 aja. Kalau kita nanti mau bantunya se-Indonesia misalkan, kan banyak mualaf-mualaf yang membutuhkan. Ini belum lagi di pedalaman kan, ini baru Pontianak. Lebih banyak lagi. Pedalaman kan berapa orang kontak saya sampai minta maaf biasanya, karena memang kurang, Iya. macam mana kita mau bantu kan? Di menjalinnya 100. Nah, menjalin 100, belum lagi yang lain-lain, sampai putus ibau dan lain-lain. Makanya itulah harapan kita tuh, bareng-bareng dakwah nih, bukan dakwah kita aja. Makanya kita tidak pernah klaim ini dakwah kita, bukan, ini dakwah kita bareng-bareng. Siapapun yang bantu kita, mau 1.000, 2.000, Iya. asalkan rutin aja, dah itu dah dakwah dah. Pahalanya besar dari kita. Kita mah apalah, cuman penyaluran tidak terlalu besar pahalanya. Tapi orang yang menyumbangkan harta, tenaga, itu besar, insya Allah pasti dicatat sebagai amal soleh. Lanjut, kalau Bu Indah sendiri, ini kan, mohon maaf, ini kan apa ya, maksudnya sendirian lah, bahasanya sendirian lah, kerja sana, kerja sini. Alhamdulillah juga ada rezeki, tidak diduga-duga kan. Nah, saya masih penasaran satu ya tadi tuh, kan orang sekeras Bu Indah kan, maksudnya sampai ajan aja ditutupin telinganya, kan bingung juga kan, kita mikir kok ada ya orang-orang yang benci kayak gitu, tapi ujung-ujungnya malah susah-susah kayak gini pun masih Islam gitu, masih tetap bilang oh Islam ini luar Banyak yang biasa. ngasih tahu saya bilang ngapain Islam balik ke Dayak lah, Dayak banyak itu balik ke Kristen, banyak harta kata dia. Kakak saya kemarin ngapain tinggalkan ya tuh Islam kata dia, soalnya dia tuh, tapi saya tetap Islam, sayang saya Islam, tetap Islam, biarpun gimana dia tuh pasti. Alhamdulillah. Kalau mimpi tadi Bu, mimpi itu gimana sih kronologinya? Boleh jelaskan Bu? Mimpi itu ketemu. Kayaknya dia tuh turun dari Masjid Al-Manar. Bapak tahu kan yang Jalan Nur Ali itu, yang Pak Iwan punya tuh, yang Ustadz Iwan punya tuh. Ustadz Iwan punya, Nah, oke. Al-Manar tuh, tuh dari langsung berdiri tegak gitu di depan saya, lalu kami ikut saya masuk masjid, lalu ikut sholat gitu. Itu yang saya pertanyakan, kok langsung, padahal hari Minggu kan saya masih ke gereja gereja kan? sembahyang, masih hari Rabu saya masuk Islam. Saya bilang, sampai orang rumah tuh terkejut, nenek tuh, katanya dia bilang. Itu sosoknya gimana tuh?
Apa tuh? Putih aja kah? Sosoknya itu? Sosok putih berjubah kayak kata orang bilang malaikat gitulah. Yeah. Itu jarang kamu dapat itu hidayah gitu. Itu mukanya enggak nampak tutup. Saya enggak nampak muka. Dan sekarang saya jelas bayang-bayangkan. Justru yang saya cobaan yang lebih berat tuh saya tabrakan tuh sampai sekarang saya enggak tahu macam mana kejadian tragedinya, macam mana rasa sakitnya badan saya tuh enggak terasa sama sekali. Padahal udah 2 bulan saya di kamar ICU. Yang ngeliat tuh yang sehat-sehat tuh bilang saya ini enggak patah. Tapi saya enggak ngerasa sakit. Macam mana kejadian sampai sekarang enggak tahu saya. Macam mana apa rasanya, apa itunya itu. Tapi maksudnya kalau ibu sendiri ini kan udah pernah patah ya. Ada nggak sih terasa gitu waktu kerja, Bu? Masih? Alhamdulillah enggak. Nggak ada ya? Enggak, dulu kan pakai itu kampung juga. Alhamdulillah enggak. Harus kuat. Saya bilang harus kuat. Gitu anak-anak saya, mama nih tabahnya, kuatnya jadi seorang ibu. Harus, saya bilang itu. Luar biasa ibu nih. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah ini kita ada penutup. Kita mau buka puasa. Mau buka puasa, suami dah suruh balik. Suami yang mana Ibu Indah nih katanya kan? Enggak, dia nelpon dan belum ada beli apa, belum ada, saya belum ada siapkan apa-apa tadi. Oh, ini bahaya nih. Oke, kita tutup ya. Insyaallah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sahabat cerita soal Siman. Ini kita udah dapat kisah dari Bu Indah. Dari Bu Indah ini kita bisa belajar bahwasannya apapun ujian kita pasti ada jawabannya. Sampai sekarang pun masih diuji Bu Indah. Tapi apa responnya dengan ujian itu? Malah makin sayang sama Islam, bangga jadi orang Islam. Nah ini kan menunjukkan kalau Bu Indah ini di circle yang udah tepat. Ada pengajian mu'alaf, ada ma'yu. Walaupun itu kan susah juga bagi waktu sebenarnya kan, itu termasuk yang ini ya Bu ya, harus mengorbankan waktu. Kadang ya kan? saya di sini nih, pengajian saya yang sempat-sempatnya saya datang tuh, soalnya enggak bisa bagi waktu. Kadang saya masih di Siantar ngantar orderan, nanti nengok pengajian udah 2:30, oh saya enggak pergi. Saya enggak komen di grup, cuman saya ya pasti mak tahu lah, saya pasti lagi kerja. Karena saya kan tiap hari mau kerja. Kalau enggak kerja nak makan apa kan? Tuh. Alhamdulillah. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman kisah kita. Insya Allah nanti ada kisah-kisah mualaf yang lain. Ini baru Bu Indah yang dimana kita dapat kisahnya nih, luar biasa, wanita tangguh yang kita dapat di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mudahkan semua urusan antum. Dan Bu Indah, saya juga mendoakan semoga Allah mudahkan selalu jalannya. Allah catat amal solehnya sebagai amal yang diterima dan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Namanya balik mak ya. Makasih ya. Ya, makasih. عما يتساءلون